semua it's about money, karena kita hidup butuh uang. Terus orang yang pernah kamu bawa itu paling tinggi jabatannya apa? Dulu pernah menteri, mantan menteri, DPR, RI, pengusaha. Kamu pernah nggak sih bawa ke tempat-tempat hiburan malam? Wah, itu aku selalu selamat. Sumpah aku selalu selamat. Ya Allah, dan aku nggak pernah selamat guys, aku selalu kayak terjebak dan menikmati namanya. Soalnya itu ada uang lebihnya gitu loh guys, ada uang. Jadi kerja kayak kerjanya itu kan harusnya kayak sehari kan, dihitungnya 2 hari karena kita namanya malam sampai pagi. Terus pagi sampai malam, malam sampai pagi, jadi hitungannya double kerjanya. Aku pernah beberapa kali, Mas, nanti malam kita ke sini ya. Ada satu tempat gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya Pak. Iya. Nah terus selalu setelah jalan itu sorenya dia bilang nggak jadi ya Mas nanti. Iya. Saya capek. Yes, alhamdulillah. Berapa kali juga Randa tuh ngasih kayak karena aku sudah kayak bahagia gitu, anjir akhirnya aku masuk gitu kan. Maksudnya kayak masuk ke tempat hiburan malam tuh kan harus bayar gitu loh guys. Dan kita kan kalau masuk kan kayak Gratis. malas gitu loh mau bayar Iya. mahal kayak gitu. Jadi kalau dapat dibayarin, jadi kalau dapat yang gratis tuh kayak senang gitu loh guys. Toh di sana cuma kayak ngomong, berbicara gitu. Jadi enak menurutku gitu. tapi aku paling pol itu nunggu di restoran sebelah sih. Yang kita nunggu yang ibu-ibunya lagi nonton sirkus. Bukan, maksudnya Enggak, itu juga kayak anjir ngapain kita nunggu Oh, ibunya iya, nonton aku ingat, sirkus. aku ingat. Mending kita pulang anjir itu. itu udah 2 jam setengah ya? 2 jam setengah Atau 3 itu jam kayak lah? 3 jam lah? nggak tahu berapa 3 jam, nggak 3 tahu jam. berapa jam. Sirkusnya lama. Aku pikir tuh kita tuh bakal masuk ikut nonton sirkus. Terus tuh tiba-tiba mereka terus gimana? Ngapain kita Ran? Ya udah tunggu aja di sebelah. Anjir. Sampai bodong. Ih, mending itu kalau kita pulang itu Sempat mending mandi. sempat istirahat segala macam cuy. Jadi gue itu benar-benar nonton sirkus kayak pas pulang tuh ibu gimana sirkusnya? Iya seru ya bla 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 bla. Kita pakai cuma kayak Coba dia nanya ya, gimana kopinya? Sampai kamu bungkam. sumpah itu sudah udah berapa gelas anjir kita minum kopi sampai ngopi itu kan nggak bikin ngantuk kan guys, sampai kita tuh kayak sampai ngantuk gitu loh guys, jadi kayak pesan kopi lagi saking nunggunya mereka tuh lama banget. Terus aku pernah bawa yang menemani Lucinta Luna sama Kastasya itu juga mereka ternyata baik banget, sumpah mereka tuh ternyata nggak kayak yang orang pikir yang kayak gimana kayak ya baik parah sih baiknya gitu demi ya? Allah baik banget. Yang paling lucu tuh yang waktu aku bawa Amazing Siapa? Amazing yang selalu aku ceritakan yang tentang zodiak perzodiakan itu loh. Oh, Ya kan, pokoknya aku sering banget ngirimin Randa tentang, karena aku tuh anaknya yang mengikuti zodiak sebegitunya. iya, dan aku ya. Iya, karena Randa itu Virgo, bukan, kamu tuh Libra, dan aku tuh Cancer guys. Jadi kita tuh nggak pernah menyatu gitu nah sebagai teman. Jadi tuh kayak selalu berkelahi, dan setiap kali berkelahi tuh cuma bilang kita tuh memang zodiaknya emang nggak cocok untuk berteman gitu loh guys. Jadi aku selalu menghubungkan satu dengan yang lain itu dengan zodiak kayak gitu. Jadi bawa Amazing. Itu aku baru dari Armenia baru ke Sochi baru ke Peter, nyampe Moskow jam 6 pagi baru. Nyampe Moskow jam 6 pagi terus tidur siang, sore jam 3 terbang ke Murmansk sama Amazing. Itu badan sudah ya Allah capek banget, nauzubillah min dzalik. Itu badan kayak, tapi pikiran kayak ya demi ketemu Amazing karena nanti aku sudah excited banget guys ketemu, kayak siapa sih yang nggak excited ketemu sama influencer idolanya itu loh. Dan waktu di sana itu ini pertama kali aku bawa grup yang grupnya itu benar-benar dekat sama aku, semuanya dekat sama aku. Berapa orang? Kemarin tuh ada kali 20-an. Banyak juga ya. Dan semuanya itu sayang gitu nah sama aku, ngerti gak sih maksudnya? Ya karena waktu awal-awal tuh aku masih berpikir kayak oke, kamu harus stay cool, kamu harus keep calm, kayak ya selamat pagi ibu, jadi kita hari ini bla 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 gitu. Terus pas malamnya pas lagi liat aurora kan, itu kan emang udah bosen banget kan, boring nauzubillah min dzalik. Terus akhirnya tuh aku ngomong, kesal loh aku nih ibu-ibu, aku bilang kayak gitu. Kenapa ya? Saya ini udah ke Murmansk sudah 5 kali atau 4 kali tapi nggak pernah dapat aurora, aku bilang kayak gitu. Saya ini capek loh buat teman ibu ke Murmansk lagi, aku bilang kayak gitu. Bawa tur lagi, saya tuh capek bu gitu. Ibunya tuh malah ketawa anjir, satu bis semua tuh ketawa, dibilang. Hari itu nggak dapat kah? Nggak dapat. Pas kita tuh nggak dapat. Pas aku habis ngomong kayak gitu, pas aku habis curhat aku nggak dapat aurora, tiba-tiba aurora tuh langsung cerah bagus di luar. Uji. Langsung ibu-ibunya bilang kayak wah ini efek Edo curhat nih di dalam bis, langsung ininya keluar, auroranya keluar. Terus tuh mereka kakak mau ke Triberka, dan waktu itu cuaca buruk dan jalan ditutup, dan akhirnya mereka extend sehari gitu. Dan dalam perasaan itu
anjir kenapa sih harus extend gitu, nah, ngerti gak sih? Berarti kamu extend juga? Extend juga akunya, baru kayak mereka tuh kayak iya ini pengalaman pertama kita ke Teri Berka, jadi kita harus ke Teri Berka, dibilang kayak gitu kan. Siap. Terus dalam hati kayak nyumpah aja kayak is tolong pang, gue bilang jangan ke Teri Berka pang, kan itu kan dingin banget kan, karena masuk dari sisi paling utara udah dinginnya dingin banget. Makanya nggak mau. Terus dan ibu-ibu itu masih kayak ngotot kayak iya Edo kita mau ke Teri Berka, dan akhirnya tetap ke Teri Berka dong dengan cuaca dingin kayak gitu. Terus itu kan kayak ditarik pakai motor-motor gitu kan, jadi itu kan langsung kena ke sini kan, langsung kena ke muka saljunya. Baru mereka bilang kayak wah dingin banget ya. Terus dalam hati kayak anjing aku udah ngomong dari kemarin kalau itu tuh dingin, itu kutub utara anjir, dan kamu masih kayak enggak apa-apa kok, tapi worth it kok untuk menambah sehari gitu. Dan malam itu kita masih lihat aurora, dan waktu malam itu emang auroranya bagus parah. Itu yang paling bagus. Udah antingnya 2 kali dong. Iya, soalnya rasionya itu udah 6 kalau nggak salah. Berapa gitu. Pokoknya tuh kayak paling tebal. Jadi tuh auroranya benar-benar tebal gitu orang. Bagus. Tapi katanya nggak bisa difoto pakai HP ya? iPhone nggak bisa ya? iPhone nggak bisa, tapi kalau Samsung bisa. Oh gitu. Heeh. Mahal-mahal dibeli. Kemarin ada tamuku bawa iPhone 11. Mati. Nggak bisa. Aku pakai iPhone 10, nggak bisa. Ada yang pakai Huawei sama pakai Samsung, jelas banget. Jadi buat yang pakai iPhone kalau ke Murmansk mohon maaf, nggak ada gunanya. Dan HP-nya sering mati. HP gue juga sering mati di Murmansk. Ya, Karena kedinginan. dingin Private kamu paling dikit berapa? 2. 1 pernah. Pernah 1. 1 tapi 5 hari. 5 hari? Sehari. Aku pernah 2 suami istri gitu. Jadi aku dianggap anak di situ, mau Itu kemana juga aja. pernah. Enak ya di kayak gitu ya. Iya. Jadi kayak dianggap anak gitu lah guys. Terus yang paling seru tuh waktu itu bawa private, makan paginya itu di restoran di depan Kremlin. Wow. Terus makan siangnya mereka minta di Pushkin, dan makan malamnya White Rabbit. Sehari. Jadi dalam sehari tuh Sultan. aku berasa orang kaya. Jadi aku kerjaanku cuma story aja. Namanya orang kampung, maksudnya kayak ya orang kampung kok bawa ke restoran mahal yang kayak gitu-gitu naran. Jadi kan kesannya kayak Iya. wah aku menjadi orang kaya nih dalam semalam gitu. Tapi menurutku yang paling bagus Pushkin gak sih? Pushkin bagus. Itunya Interiornya bagus. itu kayak romantis banget. Aku kalau Yes. ke tempat kayak gitu pasti membayangkan siapa yang akan aku ajak ke bawah sini. Ada sih yang udah aku bayangkan akan. Enggak boleh disebutkan di sini. Ya, semoga tercapai yang dibawa itu ke sana, amin. Soalnya Pushkin itu yang paling bagus sih. Dan makanannya juga paling enak. Iya. Makanannya paling enak. Beef itu beef Stroganoff. Sumpah beef stroganoffnya enak banget. Tapi 2.000. Iya lumayan sih. Dan waktu aku bawa tamu tuh mereka selalu pesan kayak appetizer, main course sama dessert. Jadi sebelumnya itu aku belajar tentang table manner malamnya. Jadi kayak ibunya emang udah bilang kan pagi makan di sini, siang makan di sini, malam makan di sini. Udah aku pesankan juga dari jauh-jauh hari. Dan aku benar-benar belajar table manner, bagaimana cara jadi tuh kayak gimana penyusunan garpu, bagaimana penyusunan pisau, mana bulan yang dipakai Kan dari dalam keluar. Kan kita harus belajar gitu, nah bagaimana kalau makan yang baik. Maksudnya kayak ya memang orang kampung, tapi nggak usah ditunjukkan kalau kita memang kampung gitu loh Ran. Kayak gitu. Dan aku selalu menjaga jangan sampai waktu motong daging itu bunyi. Ya, Itu yang paling kutakutkan. Jadi tuh motong stick tuh kayak benar-benar kayak lambat banget anjir, sambil ngobrol kayak mau aku ajari ya. gitu, Mau aku gitu. ajari. Soalnya kan takut kan kalau motong-motong tiba-tiba stuck. Kan malu anjir. Kayak gitu. Terus kayak kan macam-macam daging itu kan beda-beda kan. Jenis-jenis dagingnya kan. Terus kan aku kan kayak ngerasa kayaknya daging itu cuma satu gitu kan. Ternyata kan bagiannya kan kayak banyak gitu nah. Dan itu kayak harus belajar gitu. Soalnya ibunya tuh kalau ngomongin makanan, pengetahuan mereka tuh luas banget Randa. Iyalah, mereka makannya kayak gitu-gitu kan. Iya kayak gitu. Mungkin. Terus kayak ini enak ya Edo, ini enak ya bla 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 gitu. Terus kayak oh iya Bu enak. Kalau itu pertama kali aku makan makanan mahal yang benar literally kayak mahal banget. Soalnya sekali makan tuh kamu tau lah, waktu breakfast tuh kita kan aku yang bayar kan menggunakan kartu ibunya itu. Breakfast itu habis 2 juta. Wow. Makan siang itu kita habis 5 juta. Makan malam tuh 5 juta ke atas. Bertiga doang ya itu padahal. Berempat kalau nggak salah. Berempat. Soalnya yang dipesan itu dari appetizer, main course sama dessert. Udah pesan nih. Terus mesen teh, minum, jus segala macam. Terus tuh kayak apa nih makanan yang paling recommended di sini, dipesan lagi. Apa nih dessert yang paling recommended, dipesan lagi kayak gitu. Jadi yang lamanya kayak Gila gitu. sih. Kapan ya kita kayak gitu. Amin, bismillah, doakan ya guys, semoga kita cepat kayak gitu. Amin ya Allah, amin. Terus pernah juga bawa naik cruise. Terus itu ibunya minta yang VIP. Yang first class itu kan di atas kan. Iya. Terus itu kan Itu ya, sepi kan yang first class. Mercedes yang first class. Terus udah kan, itu juga pertama kali aku naik yang first class. Terus ibunya nanya, dengan pedenya ibu nanya, kok sepi ya Do kapalnya? Itu sih ada live musiknya nggak kalau itu?
Mercedes. ada Aduh seru. kayak gitu. Terus ya Allah, aku cuma ketawa, hah, iya ibu kan mintanya yang VIP, yang first class, jadi di atas bu, kalau di bawah rame, aku bilang gitu. Baru gue turun di tangga ngeliat, oh iya ya do rame. Dia bilang gitu. Ibu Ya Allah, lucu ya. ya Allah, orang kaya nih agak lucu juga ya sebenarnya kayak gitu. Terus lucunya itu ya apa namanya, enak aja sih kalau bawa orang kayak gitu. Tapi aku bosan kalau di cruise itu. Gila 2,5 jam. Iya, dan kamu harus benar-benar ngomong sama tamumu. Iya. Dan harus mencari bahan yang banyak. Dan pertanyaan yang sering ditanyakan tamu, kok bisa sih kuliah di Rusia? Iya. Gimana caranya kuliah di Rusia? Gimana caranya? Udah punya pacar enggak? Punya cewek Rusia enggak? Gimana rasanya orang Rusia? Iya, gimana? Itu pertanyaan yang kayak bener-bener kayak udah Pahit. yang udah bener-bener di otaknya yang kayak tinggal keluar langsung gitu Ya, loh. Iya nggak sih? iya sih. Karena mungkin nggak biasa kali ya orang yang kuliah di sini atau gimana? Iya, nggak tahu. Pokoknya kayak tiba-tiba kayak pertanyaan itu kayak setiap orang pernah nggak kamu punya masalah sama tur? Masalah sama tour ya. Pernah gara-gara miskomunikasi. Karena tak kira udah dia sama yang punya lain tour udah klop kayak gitu, tak kira gitu. Ternyata belum. Atau betul-betul dilimpahin ke kita gitu. Terus pas pagi itu kayak ada 2 informasinya yang nyampe ke peserta gitu. Mereka ngasih tahu peserta apa, kita ngasih tahu peserta apa. Oh. Nah, itu langsung ditegur, kalian nggak boleh gitu, bla 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 bla. Udah, akhirnya minta maaf aja dan kita jelasin kondisinya gimana. Tuh. Tapi kalau setelah itu dapat dapat pelajaran. Iya sih. Maksudnya dia langsung kasih tahu pengalamannya dia si itunya ya, tour leadernya. Terus kalau kayak gini jangan gini ya, gitulah pokoknya. Pokoknya jangan melangkahi tour leader lah, pas mereka bilang kayak gitu iya. kan. Ya oke lah, nggak apa-apa. Pernah nggak tamumu tuh kehilangan paspor Iya. kalau nggak imigrasi registrasi? Nggak pernah, alhamdulillahnya nggak pernah. Ya pernah itu waktu itu. ribet banget ya sih. Parah, nauzubillah, repot banget. Harus Kantor ke polisi nggak ya? kantor polisi. Habis itu pernah lah, repot banget itu ngurusnya. Jadi buat para tamu yang mau datang ke sini, mohon untuk Pernah. paspornya dijaga Cuma baik-baik. aku nggak bantuin. Karena Aku bantuin. keluarganya kan harus jalan-jalan dan itu harus sama aku. Terus cari orang lagi satu yang buat bantuin. Kayak Aku gitu. enggak waktu itu. Dia hilang imigrasinya. Itu Mas Fatah, bukan sih? Aku sama kamu nggak sih itu? Iya nggak sih? Iya ya. iya. Yang keluarga itu kan? Iya betul, itu sudah. Mas Fatah kalau nggak salah. Itu juga aku senang banget tuh waktu jalan-jalan sama Mas Fatah, soalnya Mas Fatah tuh punya anak kecil dan anaknya tuh lucu-lucu, dan Randa tuh nggak senang anak kecil gitu guys, dan muka Randa tuh kan seram, jadi anak-anaknya kayak takut gitu loh guys sama Randa. Jadi anaknya itu mau cuma main sama aku, jadi Randa nggak boleh sama mamanya dan bapak-bapaknya, aku main sama anak-anaknya gitu. Soalnya dia tuh mau digendong, mau di apa tuh kayak mau